Yang paling penting adalah bahwa Anda sudah membela yang benar. Nah, kalau kita lihat pasal 6A ya, konstitusi, maka kemenangan itu adalah sebagai berikut. Ya. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Oke. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden, ayat 4-nya 6A ayat 4, dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden atau run-off election. Jadi sahabat era sekalian, syarat untuk menang itu ada dua, bukan satu. Suaranya harus lebih dari 50%. Yang kedua, persebarannya harus menang di lebih dari 10 jumlah provinsi. Nah, jumlah provinsi kita kan 38 sekarang, maka sekurang-kurangnya harus menang di 20 provinsi. Oke, barulah kemudian bisa dilantik. Berdasarkan apa? Tentu berdasarkan hitung manual KPU yang berjenjang. Dari TPS, dari TPS ke PPK, kemudian KPU kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Barulah di situ bisa ditentukan siapa menangnya. Itu pun kalau tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Oke, itu satu. Dan pasal ini kemudian diulangi lagi di dalam Undang-Undang Pemilu ya. Pasal 400-an yang saya catat ya, yaitu pasal 416. Jadi Undang-Undang Pemilu. Nah, itu satu hal ya. Kemudian sahabat era sekalian, bagaimana dengan hasil quick count? Quick count itu bukanlah official. Bahkan perhitungan si rekap pun itu bukanlah hasil official. Hasil official itu adalah hasil yang hitung manual tersebut. Tapi angkanya sama semua. Oke, sama semua. Tapi tetap ada perbedaan. Antara rekap KPU, quick count, dan kemudian juga hitungan internal Amin misalnya. Kalau hitungan internal Amin, itu keunggulannya ya tipis saja di atas 50%. Bukan 56, bukan 57, apalagi 58. Sehingga masih ada peluang untuk di-challenge. Jadi sahabat era sekalian, men-challenge-nya itu tidak harus jarak misalnya antara Amin yang kalau menurut perhitungan Amin itu 34% dengan 53% misalnya. Tidak begitu. Yang di-challenge cukup angka 3% lebih saja. Itu sudah cukup untuk membuat pilpres 2 putaran. Itu satu. Yang kedua, yang di-challenge cukup kemenangan di 20 provinsi lebih itu. Kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa kemenangannya tidak di 20 provinsi tapi di 19 provinsi misalnya, maka 2 putaran juga. Jadi sahabat era sekalian, ada 2 skenario untuk menjadikan ini 2 putaran, yaitu men-challenge angka yang 50% lebih menjadi 50% kurang, walaupun 49,9% tetap 2 putaran, atau men-challenge kemenangan di provinsi, dicek apakah betul menang di 20 provinsi. Nah itu jalannya. Oke, ini jalan yang minimalis. Tapi yang maksimalis saudara sekalian, jalannya adalah buat permohonan yang meyakinkan bahwa pemilu ini sudah curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Apa maksudnya? Kecurangan yang terstruktur itu adalah kecurangan yang digerakkan oleh sebuah struktur kekuasaan. Dalam hal ini, ya cawe-cawe Jokowi itu bisa dikategorikan sebagai sebuah struktur itu. Lalu kemudian nanti perlu diketahui apakah memang ada penggeraknya, misalnya keterlibatan ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian terstruktur sistematis. Sistematis itu terpola, terencana dengan baik. Ya. Misalnya
bagaimana ada kegiatan-kegiatan tertentu, memanggil aparat desa, kemudian mendekati tokoh-tokoh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu masif itu di semua tempat. Kalau tim Amin bisa membuktikan itu, kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tidak saja 2 putaran. Tetap sih 2 putaran mungkin, yaitu antara Amin dan Gamfud, Ganjar Mahfud, dan pasangan Pragib bakal bisa didiskualifikasi. Jadi sobat era sekalian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjaga proses penghitungan suara dan tetap menginput ya. Jadi mereka yang memotret C1, mereka yang punya data raw materialsnya di TPS, itu terus melakukan input di kawalpemilu.org tadi ya. Ada 3 kan, kawalpemilu.org, kemudian jaga suara warga.org, kemudian jaga suara 2024.org ya. Tapi kalau jaga suara itu di Play Store. Nah, dari situ kemudian kita akan dapat data pembanding. Berapa sesungguhnya persentase masing-masing pihak tersebut. Apakah iya sebagaimana dilakukan oleh quick count atau sebenarnya ada data lain. Yang jelas sampai saat ini data itu belum bisa kita verifikasi secara baik karena yang masuk baru 5-6% saja. Jadi persentasenya sangat-sangat terbatas sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa A, B, C dan lain sebagainya sudah fix number. Karena hati-hati kalau numbernya kurang dari 50% akan terjadi 2 putaran. Kita masih harus menunggu hitungan manual tersebut dan pembandingnya. Jangan lupa pembandingnya itu juga penting. Dan kalau kita misalnya teliti quick count, ada persoalan dengan quick count. Kita tidak tahu, sampelnya mungkin disebutkan ya, tapi saya tidak tahu hitungan sampelnya. Di mana saja sampel-sampel TPS itu. Ingat, yang namanya quick count itu ya paling cuma berapa persen ya sampelnya ya. Kalau dari 823.220, kita tidak tahu sampelnya berapa. Atau kalau misalnya jumlah TPS dalam negeri, kita tidak tahu berapa sampelnya. Lalu bagaimana petiknya, bagaimana ngambilnya. Nah dari saat di situ saja kita bisa mempertanyakan apakah ini juga termasuk bagian dari desain TSM. Ya, apalagi sebelumnya kemudian digembar-gemborkan oleh lembaga survei dan lain sebagainya mengenai penghitungan tersebut. Sekali lagi sobat era sekalian, kita harus tunggu yang hasil official tapi jangan hanya menunggu pasrah. Kawal suara tersebut dan tetap update kalau ada kecurangan-kecurangan. Nanti biar tim hukum nasional akan mengkompilasinya dan kemudian memajukannya ke MK sebagai sebuah argumentasi kualitatif telah terjadinya kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Masa sih melibatkan presiden tidak terstruktur? Masa sih melibatkan aparat, state aparatus tidak sistematis? Masa sih melibatkan itu semua tidak masif? Termasuk misalnya penggunaan bansos dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan hakim Mahkamah Konstitusi punya hati nurani untuk melihat bahwa demokrasi harus diselamatkan. Ya, itu ya. Dan kita harus tunggu. Tunggu, kawal, laporkan. Tunggu, kawal, laporkan. Tunggu, kawal, laporkan. Bahkan viralkan. Jadi kalau kita lihat hari ini saja misalnya, Timnas atau tim hukum nasional menerima tadi ya sampai jam berapa itu, sampai jam 20.00 itu menerima ya setidaknya 59 laporan kecurangan. Macam-macam pasti. Ada yang sudah beredar di internet kan. Tiba-tiba satu gepok ini dicoblos 02. Tiba-tiba suara-suara banyak yang sudah tercoblos di 02. Ada nenek-nenek yang buta huruf mau pilih Anies dicobloskan 02. Kemudian ada lagi laporan soal angka 61 ditulis 600 dan lain sebagainya. Jadi itu semua
tidak hanya dimaknai secara kuantitatif, tapi juga bisa dilihat kualitatif. Jadi kalau kita bicara tentang kualitatif, kecurangan sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan dan pasca pencoblosan, nanti kita lihat. Termasuk deklarasi yang teman saya agak surprise, karena melihat panggungnya itu rasanya katanya nggak mungkin bisa dipersiapkan selama berapa jam saja. Itu minimal sehari sebelumnya sudah dipersiapkan. How come? Pragip sudah tahu bahwa hitungannya seperti itu sehingga panggung sudah disiapkan terlebih dahulu misalnya. Karena ini menarik juga untuk dipersoalkan. By the way, kenapa pula Prabowo tiba-tiba salah sebut nama saya ada di situ. Jadi orang heboh, Refli Harun disebut oleh Prabowo. Tokoh, kita hadir tokoh-tokoh Refli Harun. Padahal seharian saya ada di ballroom Hotel Sultan tempat memantau pergerakan suara Amin ya. Termasuk juga tadi diskusi dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian tetap semangat ya. Perjuangan belum selesai, tapi sekali lagi saya hanya berpesan, menang dan kalah itu adalah perkara biasa saja dalam kompetisi politik. Tetapi yang jelas kita mengupayakan jalan yang lurus. Nanti biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang jelas kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai kebenaran bisa ditegakkan. Baik melalui jalur formal maupun ya terserah kalau ada civil society, media dan lain sebagainya menempuh jalur-jalur lainnya. Karena ini problem yang akut di negeri ini yaitu kemunduran demokrasi yang telanjang, terang-terangan, dan kalau kita kehilangan momentum untuk bergerak, khawatir terjadi demokrasi yang regresif. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan ya pemerintahan yang akan terbentuk kalau seandainya dia anti demokrasi, kerjanya nangkap orang dan lain sebagainya. Maka apa bedanya aktivis-aktivis yang merapat ke sana terhadap perjuangan mereka di masa lalu? Sehingga mereka mengorbankan banyak hal ya. Oke. Dan tim Amin sudah mengatakan tidak ada kata selamat dulu. Tidak ada kata menyerah dulu. Tidak ada kata yang seolah-olah bahwa perjuangan sudah berakhir. Belum. Penghitungan harus tetap dikawal. Ya semangat di lapangan. Tetap kawal penghitungan suara tersebut. Karena beberapa tempat di Jakarta, wah ini Amin menang. Tapi kalau di daerah lain sebaliknya kita juga bingung. Ada juga satu keanehan misalnya. Kenapa TikTok tiba-tiba tidak jalan kemarin malam sehari sebelum pemilihan. Enggak jalan TikTok. Kok bisa? Cuman penontonnya 7, 8, 9, 10 kemudian turun lagi. Sekarang saja penontonnya sudah 1.800 misalnya. Bayangkan. Nggak masuk akal kan? Kemudian kalau kita lihat misalnya PDIP tetap menang dengan walaupun belasan persen juga. Tapi suara Ganjar melorot jauh. How come? Bagaimana kita menjelaskan? Apakah pemilih PDIP tidak memilih Ganjar Pranowo? Itu juga harus kita lihat ya. Nah mudah-mudahan nanti tim 01 dan 03 ini bisa dalam tanda kutip berkolaborasi menemukan kebenaran. Sekali lagi menemukan kebenaran. Karena saya sudah mengatakan negeri ini tidak akan menjadi negeri yang baldatun toyibatun warabun ghafur kalau pemimpinnya menang dengan cara curang. Perhatikan kata-kata saya. Tidak akan menjadi negeri yang gemar ripah loh jinawi kalau pemimpinnya menang dengan cara curang. Itu yang saya yakini. Ya. Tapi kalau pemimpinnya memang pemimpin yang dipilih rakyat, yang disenangi rakyat, memilih bukan karena money politics misalnya, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baik. Oke, kita lihat ke depan ya. Saya selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang terbaik bagi republik ini. Karena kita the largest Muslim population in the world. Malu kita kalau tidak bisa menjadi contoh negara yang baik. Mengedepankan adab, sopan santun, ketaatan pada hukum, anti korupsi, anti suap dan lain sebagainya. Sobat semuanya, alhamdulillahirabbil alamin semuanya ya.
Oke, sekali lagi, kalau ditemukan sebuah kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, diskualifikasi bisa jalan. Kalau kemudian suaranya ternyata yang 20% tersebut salah hitung, keliru hitung, maka bukan bisa didiskualifikasi, tetapi at least akan diperintahkan untuk 2 putaran atau diulang di tempat-tempat tertentu dengan pengawasan yang ketat. Bagaimana proses pemilihannya sehingga apakah nanti akan menentukan kemenangan atau 2 putaran tersebut. Yang penting adalah tim hukum harus bekerja keras mulai hari ini. Katanya sudah dari kemarin-kemarin, insya Allah. Dan itu penting ya. Oke, sahabat sekalian. Oke, Sahara. Saya membacakan hal yang penting saja ya. Refli Harun katanya pembuktian MK hanya diberi 1-2 hari. Lalu bagaimana cara nanti tim Amin membuktikan C1 yang banyaknya 800.000 lebih? Dulu 2019 katanya sampai bertruk-truk berkasnya, Tempo juga diajak bang. Begini, di 2019 itu saya tahu betul proses pembuatan permohonannya. Waktu itu Denny Indrayana ditunjuk jadi lawyer last minute. Lalu buatlah Denny Indrayana permohonan. Tapi karena datanya tidak ada, ya permohonan itu separuhnya ngarang. Hanya didasarkan pada clipping-clipping pemberitaan-pemberitaan media tentang hal-hal yang sifatnya kualitatif. Tidak ada data kuantitatifnya. Mana ada bertruk-truk situ. Karena segala sesuatunya harus dibunyikan di permohonan. Kalau di permohonan itu Anda tidak bunyi, ya mana bisa dinilai lebih lanjut. Tapi kalau di permohonan itu bunyi, ya, maka MK bagaimana kemudian mengatakan tidak terhadap dalil ini? Kan dalil itu harus dibantah. Dalil kecurangan dan lain sebagainya misalnya. Berapa kecurangan? Bagi-bagi susu, bagi-bagi amplop dan lain sebagainya. Tapi sekarang tergantung kecanggihan untuk mengkompilasi itu semua beserta alat buktinya. Dulu tidak berhasil yang begitu-begitu itu. Itu soalnya. Dan tolong MK ya, jangan membebani untuk hal-hal yang gak penting. Misalnya permohonan harus rangkap 12. Waduh, bukti-bukti rangkap 12. Itu sih namanya sama saja menyulitkan orang lain. Bagaimana kalau buktinya bertruk-truk misalnya? Ya, jangan menyulitkan orang. Yang paling penting adalah bukti itu ada, walaupun cuma 1 misalnya. Karena kan semua bukti itu harus dikasih leges, dipakai perangko, pakai materai dan lain sebagainya. Bayangkan untuk mengajukan permohonan sendiri itu miliaran angkanya. Masa kita sudah selesai harusnya dengan yang seperti itu, dengan prinsip peradilan yang mudah, murah dan cepat, ya. Jadi jangan aneh-aneh juga. Dan juga jangan lupa berdasarkan putusan MK, Paman Usman nggak boleh ikut di dalam proses perkara ini sebagai hakim karena dia punya konflik of interest. Jadi sekali lagi berdasarkan putusan MK, Paman Usman jangan ikut. Jadi yang berhak ikut hanya 8 hakim konstitusi. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Saya membacakan yang kira-kira relevan saja. Kita menunggu pesan moral dari Anies dan Ganjar, naikkan 1 oktav kalau nunggu ronde 2 end games. Sama aja bohong, KPU Bawaslu hanyalah alat kekuasaan, Ganjar dan Anies harus berani bicara moral. Anies sudah bicara tadi ya di press conference, dia menaikkan moral ya, dan saya juga setuju. Makanya kita nggak mau main triki-trikian, kita bicara tentang fakta dan data yang benar serta bagaimana menegakkan moralitas pemilu ya. Saya keras soal itu. Nggak ada triki-trikian. Kita harus menaikkan moralitas itu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya?
Pemilu begini lagi, Ibu Pertiwi gimana menangis juga kah? Begini saudara sekalian, pemilu seperti ini sudah diduga akan terjadi. Kekurangan dan kecurangan memang didesain sejak awal. Presidensial threshold, semua partai dimasukkan ke dalam koalisi sehingga 80% lebih sudah didesain dari awal. Hanya memang desain pertama gagal, yaitu 3 periode. Desain kedua, perpanjangan masa jabatan gagal. Nah, yang berhasil adalah desain ketiga, yaitu menjadikan sang putra sebagai wakil presiden dengan putusan MK. Tapi itu putusan MK itu juga akan menjadi bagian dari TSM tersebut, terstruktur sistematis dan masif tersebut. Jadi kita mengetuk hati nurani. Enggak perlu. Kita tidak mengetuk hati nurani, tapi berjuang. Siapapun yang mau berada pada arus hati nurani ini, arus moralitas ini, ya. Ini yang pejuang-pejuang ini bukan pejuang yang biasa menikmati jabatan. No. Kita biasa berjuang ya di lapangan. Kalaupun pernah menjabat, kita tidak menikmati jabatan. Makanya kita tidak bisa dilihat jejak korupsinya. Kalau ada jejak korupsinya sudah lama kita takut bersuara. Tapi karena tidak ada jejak korupsinya, maka dengan santai kita akan mengatakan, ya inilah saya. Anda kasih jabatan pun saya tidak akan korupsi. Anda tidak kasih jabatan biasa saja bagi saya. Karena kita tidak mencari jabatan ya. Waduh, kalau saya mau saya bisa aja melipir pokoknya. Tetapi kita memperjuangkan yang namanya demokrasi. Bagaimana nanti yang terpilih itu demokrasi? Alhamdulillah kalau dia menjadi sosok yang demokratis ya. Tapi kalau belum apa-apa sudah ngadu-ngadukan ke polisi, ngeri mak. Rata-rata pengadunya dari tim sono, ya kan? Bayangkan besok kalau sudah berkuasa. Tapi it's okay, kita terus berjuang ya. Oke. Ini perang psikologis secara lama dengan memainkan quick count. Padahal suara yang masuk belum memadai untuk klaim menang 1 putaran. Ya begitulah. Ya, dan Anda juga tidak bisa ngecek quick count itu suaranya dari mana saja. Apakah quick count itu dibayar atau tidak? Apakah quick count itu didesain untuk memenangkan pasangan tertentu atau tidak? Karena itu soalnya. Apakah kemudian quick count itu ternyata sumbernya sama saja, cuma dibuat berbeda sedikit? Kan itu soalnya ya. Oke. Apalagi ya? Yang gak bisa diterima akal itu hasil ijtima ulama, tapi hanya sebagian ulama dan Habib yang mengikuti hasil itu. I don't know exactly. Mereka punya pertimbangan sendiri. Tapi kalau pertimbangannya ini, kerak neraka lah. Tapi kalau pertimbangannya karena lain hal, itu soal lain. Tapi kalau pertimbangannya karena uang, ya sudahlah ya. Mereka pertanggungjawabkan nantilah ya di akhirat kelak. Tadi katanya nama Refli Harun disebut wow, apakah Pak RH akan diminta jadi menteri wow, apakah Pak RH mau? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena saya harus konsisten. Ya kan? Saya menganggap bahwa 02 itu adalah hasil dari konspirasi. Sengaja dinaikkan Gibran agar resources negara bisa dikerahkan. Karena itu, kalau dulu saya mengatakan Prabowo adalah prioritas kedua kalau tidak ada Anies, sekarang saya mengatakan tidak. Dia adalah prioritas ketiga. Bahkan prioritas terakhir lah, karena memang 3 calon cuma. Karena ada Gibran. Makanya kata Koni Rahakundini Bakri, kalau untuk Gibran big no katanya. Nah saya juga mengatakan big no. Karena yang kita cari bukan jabatan. Yang kita cari adalah bagaimana demokrasi dikembangkan secara jujur dan adil ya. Jadi jangan harap bisa merayu RH dengan jabatan apapun. Insya Allah tidak akan tergoda. Insya Allah ya. Insya Allah tidak akan tergoda. Jadi sudah tegar sikapnya. Dan kita berharap Anies Baswedan tidak mengkhianati pemilihnya, pendukungnya. Tidak mengkhianati pendukungnya. Tidak ada kompromi dan jangan rayu untuk masuk koalisi. Tapi sekali lagi ini belum selesai. Ini belum selesai ya. Kita bisa menghargai Anies Baswedan kalau dia membuktikan ucapan,
tahan untuk menjadi oposisi, dan kemudian tidak mengkhianati rakyat atau pemilihnya. Tapi sekali lagi, pertandingan belum selesai, ya. Ya. Jadi the game is not over yet. Belum selesai, ya. Oke. Kalau data kecurangan sudah canggih, jelas dan valid di sidang MK, tetapi hakim tetap tidak mengakuinya, dalam arti misalnya KPU yang curang dan memenangkan paslon tertentu, bagaimana? Ya kita geruduk MK rame-rame. Karena kalau tidak digeruduk rame-rame, dia tidak akan lihat kecurangan itu. Tapi yang jelas MK akan menjadi panggung politik hari-hari mendatang, ya. Kemudian kebenaran di atas segala jabatan, alhamdulillah, insya Allah, ya. Kemudian apalagi nih? Keren Bang Refliano. Iya harus keren. Kalau saya katakan jabatan bukan segalanya. Ya, yang saya dambakan adalah kehidupan demokratis, rezeki dari manapun dapat kita. Tapi kehidupan demokratis, baldatun thayyibatun warabun ghafur, tidak korupsi, tidak main nepotisme, tidak main suap, ya, tidak ngentit uang dari negara, itulah yang kita harapkan dari pemimpin kita. Bisa nggak? Siapapun dia, ya. Misalnya qadarullah Anies Baswedan terpilih, kita juga tuntut itu, ya. Saya di frontliner akan menuntut itu. Tidak disukai, nggak ada masalah. Yang paling penting negara ini baik. Negara ini bukan lagi negara yang horor. Negara bukan lagi negara yang mengancam rakyatnya karena berbeda pendapat. Tapi negara yang welas asih, melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Itu yang kita ingin lihat ke depan. Jangan menyerah, kita harus terus berjuang, jangan sampai kita menyerah. Jaga kotak suara sampai tuntas, kita jangan percaya dengan hasil sekarang. That's right. Jaga kotak suara, jaga penghitungan. Mungkin malam ini kotak suara sedang diobrak-abrik dan lain sebagainya. Tapi tolong jaga yang 01 yang di TPS-nya. Walaupun kita tahu ada masalah, sudah dicoblos, ada yang diarahkan untuk memilih, yang paling banyak sudah bolong duluan. Itu soal yang bisa kita perkarakan nantinya. Tapi yang sekarang tetap kita jaga pergerakan kotak suaranya, ya. Ya. Insya Allah kalau memang Tuhan baik mendengarkan doa kita, akan ada breakthrough. Akan ada cahaya di ujung tunnel, ya. Ya, there will be the light, ya, di ujung tunnel tersebut, ya. Oke. Saya pribadi sangat sedih dengan ketimpangan jauh dari suara mahasiswa intelek dengan rakyat. Jangan sedih. Kenapa? Ya itulah tantangan kita. Masyarakat kita mungkin masih memilih karena adanya money politics. Coba Anda bayangkan. Kalau kita di Amerika Serikat misalnya, waduh sudah lama Anies Baswedan menang telak. Dia layani debat dengan rakyat, dia datangi rakyat, kemudian partisipasi masyarakat genuine, tidak dibayar dan lain sebagainya. Tapi the last, kalau masih banyak orang kita memilih karena nggak enak dengan yang ngasih bansos, tidak enak dengan yang ngasih uang, maka ya kita belum naik peradaban demokrasinya. Dan itu PR kita ke depan. Nah mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang bisa meningkatkan itu ke depan. Hari ini misalnya kita masih mendapatkan cobaan, tapi mudah-mudahan besok kita sudah akan lebih baik. Ya, jangan lupa Pilpres seperti ini adalah hasil kreasi kejahatan dari semua partai politik yang mempertahankan presidensial threshold mati-matian. Sehingga yang terjadi adalah semua calon itu calon yang harus tertati-tati terlebih dahulu dengan ancaman-ancaman agar bisa jadi. Kalau ada presidensial threshold, semua bisa bersaing, berjuang. Ada 5, 6, 7, 8 calon sehingga mereka bisa saling mengawasi, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Banyak video beredar memang ada kecurangan, banyak yang sudah coblos. Ya,
Bayangkan dicoblos ya. Anak gimana? Itu kalau yang ketahuan. Bagaimana yang tidak ketahuan? Begini teorinya. Kalau sudah dicoblos dan orang kemudian tiba-tiba menganggap itu direction, coblos lagi dia. Tapi kalau dia coblos yang lain, suara menjadi tidak sah. Kan begitu teorinya ya. Oke. Quick count itu tak ada gunanya, hanya framing dan penggiringan opini. Hanya percaya KPU dengan real count-nya. Tapi tetap kita kawal. Percaya sih percaya, tapi tetap dikawal. Oke sobat daerah sekalian, itu saja ya. Udah agak panjang. Terima kasih dan saya akan tetap live di TikTok. Karena saya terus terang penasaran kenapa TikTok saya kemarin 4 kali saya coba. Itu tidak maju-maju yang nonton. Cuman 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, balik lagi. Sekarang coba lihat 1.700 yang sedang watching now. Itu big question sesungguhnya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Cheers.